Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan tugas video tentang materi HACCP. Dan terutama dan paling utama penghormatan saya kepada Pak Wahyu Isnanda Nasution STTMP. Selanjutnya saya akan memasuki langsung dalam materi yaitu HACCP. Yang menjadi langsung pertanyaan yang pertama itu apa sih HACCP itu? HACCP adalah disebut dengan Hazard Analysis Crystal Control Point. Itu adalah sebuah metode sistematik berbasis sains yang mengidentifikasi resiko bahaya tertentu dan tindakan pengendalian untuk memastikan keamanan produk pangan yang berproduksi. Contohnya itu dalam produksi daging misalnya kan. HACCP digunakan untuk mengidentifikasi bahaya seperti bakteri dengan merancang tindakan pengendalian seperti memastikan suhu penyimpanan yang tepat. Berfokus pada pencegahan daripada perubahan, termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan yang dapat membantu. Contohnya itu penggunaan peralatan yang mudah dibersihkan, disinfeksi dalam pengolahan makanan untuk mencegah kontaminasi bakteri. Sedikit kita mau menjelaskan tentang HACCP di Indonesia. HACCP di Indonesia adalah suatu penerapan HACCP yang diatur dalam berbagai reguler seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Contohnya itu seperti perusahaan makanan yang ingin mengekspor produknya harus memenuhi peraturan ini dan memiliki sertifikasi HACCP. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produk ke pasar internasional. Banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP tersedia tuh, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional, misalnya BSN lah, dan lembaga internasional. Sekilas mengenal HACCP. HACCP sejarahnya itu seperti konsep atau sistem HACCP yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Contohnya itu seperti NASA membutuhkan sistem untuk memastikan makanan astronot aman dari kontaminasi selama masih di luar angkasa. Tujuan awalnya pengembangan adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang telah diterbangkan ke luar angkasa. Seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang berfokus produksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lain-lain lah. Baik, kita lanjut poin yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan HACCP itu adalah mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Contohnya itu mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya seperti bakteri Salmonella dalam produk telur. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Adapun manfaat HACCP meningkatkan kepercayaan konsumen dari produk tahapan yang dihasilkan lah. Contohnya itu konsumen lebih percaya pada produk makanan yang memiliki label HACCP karena jaminan keamanan pangan baik itu dari segi inflasi, baik itu dari bakteri, baik itu dari efisiensi dan sebagainya lah. Karena mengurangi resiko terkontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Contohnya itu penarikan produk rekal dapat dihindari karena potensi
berbahaya telah dikendalikan sejak awal. Selanjutnya juga ada memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Contohnya itu memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh BPOM dan organisasi internasional seperti FDA lah. Selanjutnya juga meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Contohnya itu mengurangi produk cacat atau rusak karena pengendalian yang efektif. Membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Contohnya itu memudahkan proses sertifikasi ISO 2020 karena sistem HACCP sudah diterapkan. Jenis bahaya dalam HACCP. Bahaya biologis. 1. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya itu salmonella dalam produk ayam mentah, dalam sayuran segar, dan juga literial dalam produk susu. Contohnya bahayanya itu biologis meliputi salmonella, E. coli, dan listeria. Pengendaliannya memastikan suhu penyimpanan yang tepat, signifikasi yang baik, dan pemaksakan yang benar, dan pengemasan yang benar. Selanjutnya bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan keracunan alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contohnya itu pestisida dalam buah-buahan dan sayuran, merkuri dalam ikan, asplasmontasi dalam kacang-kacangan. Contoh bahaya kimiawi adalah merkuri dan sisa-sisa obat-obatan tersebut tuh. Pengendaliannya memastikan bahwa penggunaan bahan kimia yang aman dan sesuai dosis, melakukan pengujian residu dan memilih bahan baku yang berkualitas. Adapun penyebabnya juga bahaya fisik. Bahaya fisik menjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asin seperti kaca, logam, plastik, ada juga seprihan kayu. Contohnya itu seprihan kaca dalam makanan kaleng, potongan logam dalam daging olahan, plastik dalam produk beku. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Cara pengendaliannya adalah memastikan peralatan dalam kondisi baik, melakukan implementasi visual, dan menggunakan detektor logam. Adapun konsep selanjutnya yaitu konsep penting dalam HACCP. Konsep yang paling penting dalam HACCP, batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada taktik kendali kritis. Contohnya itu suhu minimum untuk memasak ayam itu adalah 74 derajat Celcius untuk membunuh bakteri salmonella. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan untuk tingkat kesamaan pH. Pemantauan atau monitoring. Memantau melibatkan pengawasan, signifikasi, dan rutin terhadap CCP dan batas kritis yang ditetapkan. Contohnya itu mengatur suhu makanan secara berkala selama proses memasak misalnya kan. Nah, selanjutnya memantau ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Selanjutnya tindakan koreksi. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpanan dalam proses produk. Contohnya itu jika suhu memasak ayam kurang dari 74 derajat Celcius, maka ayam harus dimasak kembali hingga suhu yang telah tercapai. Tindakan korektif untuk mungkin meliputi pembaikan proses, memberhentikan produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Selanjutnya juga ada titik kendali kritis atau Critical Control Point, CCP atau CCP itu.
Titik atau tahapan dalam proses produksi. Makna pengendalian harus diterapkan untuk mencegah menghilangnya atau mengurangi bahaya ke tingkat dapat diterima yang dapat diterima. Contohnya itu tahapan memasak dalam produk ayam goreng adalah CCP karena suhu yang tepat harus dicapai untuk membunuh bakteri. Titik kendali, control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengadilan diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Validasi. Nah, selanjutnya ada validasi nih. Validasi adalah proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan. Contohnya itu melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa produk memasak benar-benar membutuhkan bakteri Salmonella. Nah, prinsip utama HACCP itu ada juga yang namanya identifikasi potensi bahaya yang melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Contohnya itu mengidentifikasi bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang mungkin terjadi pada setiap tahap proses salad buah, misalnya kan. Tentukan titik kendali kritis. Nah, dalam HACCP atau CCP, kita butuh yang namanya titik kendali kritis, mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya di tingkat yang dapat diterima. Contohnya itu menentukan bahwa tahap pencucian sayuran pada kasus sayuran misalnya kan adalah CCP untuk menghilangkan residu pestisida misalnya. Nah, selanjutnya ada tahapan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Contohnya itu menetapkan batas kritis residu pestisida yang diperbolehkan pada sayuran setelah dicuci. Ya. Selanjutnya poin tentang sistem penentuan pemantauan monitoring CCP, yaitu menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Contohnya itu mengukur kadar residu pestisida pada sayuran secara berkala setelah dicuci. Selanjutnya poin nih, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Contohnya itu seperti jika kadar residu pestisida melebihi batas kritis, sayuran harus dicuci ulang atau dibuang. Tuh. Poin yang keenam, tetap prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem HACCP berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya dan keamanan pangan. Contohnya itu seperti melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan sistem HACCP diterapkan dengan sebenar-benarnya. Adapun yang ketujuh di sini, poin ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Maksudnya di sini adalah mengembangkan sistem dokumentasi yang bercangkup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip HACCP ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produk pangan. Contohnya itu seperti penyimpanan catatan suhu, contohnya itu seperti catatan suhu penyimpanan hingga pengujian residu, hingga penyisiran residu pestisida dan tindakan korektif yang diambil. Selanjutnya langkah penerapan HACCP, dengan kata lain tambahan jika waktu memungkinkan. Membentuk tim HACCP mengumpulkan informasi tentang produk-produk atau proses identifikasi bahaya, menentukan CCP, sistem pemantauan, menerapkan tindakan korektif, verifikasi sistem HACCP, validasi dan sistem HACCP, mengembangkan sistem dokumentasi dan rekaman, meninjau dan memperbarui sistem HACCP secara berkala,
dan juga melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Contohnya itu, tim HACCP melakukan analisis bahaya pada produk salad buah, menentukan bahwa pencucian sayur dan adalah CCP, menetapkan batas kritis residu pestisida, melakukan pemantauan kadar residu, dan menyiapkan tindakan korektif yang batas kritik terlampaui. Poin 8, contoh penerapan prinsip HACCP. Nah, contoh penerapan prinsip HACCP salah satunya adalah industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap melalui dari penyembelian hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang, penyimpanan daging, kontrol pembersih. Astagfirullahaladzim. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang, penyimpanan daging, pemeriksaan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh itu memastikan suhu penyimpanan daging sapi tetap di bawah 4 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, selanjutnya industri pengolahan sayur buah. HACCP dalam ganti-ganti ya. Selanjutnya industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam instruksi pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengemasan, penggilingan, dan juga pengemasan. Contohnya itu seperti CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu, blacking, kontrol kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Contohnya itu melakukan blacklist pada sayuran dengan suhu dan waktu yang tepat untuk menonaktifkan enzim dan mengurangi mikroorganisme. Contohnya itu ada di industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan, pengolahan seafood HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikroorganisme kimia dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP-nya itu apa? Misalnya contoh CCP itu dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Contohnya itu memastikan ikan disimpan pada suhu pada suhu 18 derajat Celcius untuk lebih rendah untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Dengan penjabaran yang saya berikan, mungkin ada sedikit kurang-kurangnya. Saya juga lagi belajar, mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan yang sangat kekurangan. Saya sendiri merasa saya kurang membaca, kurang memahami materi juga ya kan. Sambil belajar, baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.